Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Fengxi, segera ambil sumber daya budidaya itu dan tunjukkan padaku hal baik apa yang diberikan klan naga totem ini padamu. Di kapal perang terapung, di kamar Chu Feng, unicorn yang menelan langit, yang tampak seperti babi tetapi bukan babi, melompat-lompat di depan Chu Feng, matanya penuh nafsu. Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan ruangan itu tiba-tiba bersinar terang, memperlihatkan sepotong besar kristal emas. Ini adalah sumber pelatihan yang diberikan kepada Chu Feng oleh pemimpin klan naga totem. Tapi mata Tian-Tian Qilin tertuju ke arah lain. Itu adalah formasi kecil, dengan 3 benda bersisik di dalam formasi. Sepertinya tidak ada apa-apa dalam formasi tersebut, namun jika formasi tersebut dilepaskan, ukuran masing-masing bagian akan menembus awan, dan puncak gunung biasa akan menjadi tidak berarti di depannya. Namun nyatanya, timbangan itu ditransformasikan oleh kesombongan. Ini adalah sumber daya budidaya yang disiapkan Long Lin untuk Chu Feng. Sebagian besar sumber daya budidaya dimurnikan dari sisik sisa-sisa naga leluhur. Namun Chu Feng telah mengamati sisa-sisa naga leluhur dan menemukan bahwa hanya tulang yang tersisa tanpa sisik, menunjukkan bahwa sisik tersebut sangat berharga. Karena itu, mata Qilin yang menelan langit bersinar. Sisik naga asli. Xiao Fengxi, cepat lepaskan formasinya dan biarkan aku memakannya. Kata Qilin yang menelan langit. Kamu gila, ini adalah sumber pelatihan yang akan saya gunakan untuk bersiap menerobos dewa sejati. Anda bisa makan apapun yang Anda mau. Chu Feng memelototinya. Xiao Fengxi, benda ini benar-benar naga. Tingkat kultivasimu saat ini tidak mudah untuk disempurnakan. Makanlah untukku. Setelah aku menyempurnakannya, aku akan memastikan bahwa kamu bisa menerobos ke dewa sejati, kata Qilin yang menelan langit. Kamu menyempurnakannya terlalu lambat, kata Chu Feng. Kali ini lebih cepat. Sumsum naga terakhir kali memungkinkanku mengumpulkan pengalaman. Dalam 1 bulan, saya jamin bahwa saya akan membantu Anda menyelesaikan pemurnian, dan saya jamin Anda akan menerobos ke alam dewa sejati, kata Tian-Tian Qilin. Apakah kamu yakin? Jika kamu berbohong padaku, jangan salahkan aku karena mengaktifkan formasi. Chu Feng telah mengamatinya sebelum mengambil sumber daya budidaya. Ini sangat istimewa, dan itu sangat kuat. Chu Feng hampir tidak bisa memperbaikinya, tapi dia akan menyia-nyiakannya dalam jumlah besar. Itu jelas merupakan sumber daya budidaya yang sangat berkualitas tinggi, tetapi Chu Feng benar-benar tidak yakin bahwa dia akan mampu menerobos ke alam dewa sejati dengan sumber daya budidaya ini. Saya berjanji. Tian-Tian Qilin mengangkat pengeliling babi itu dan berkata, "Oke, aku akan mempercayaimu lagi." Saat Chu Feng berbicara, dia menghilangkan formasi tersebut, tapi itu tidak sepenuhnya hilang. Lagi pula, jika diangkat seluruhnya, ukuran timbangannya tidak akan muat di ruangan ini. Dan unicorn yang menelan langit membuka mulutnya yang besar, menunjukkan potensi menelan dunia. Sisik sebesar itu ditelan ke dalam perutnya dalam sekejap. Tidak hanya 3 skala, tetapi juga spar yang diberikan kepada Chu Feng oleh pemimpin klan naga totem pun ditelan olehnya. Mengapa kamu menelan ini juga? Tanya Chu Feng. Demikian pula, batu kristal itu tidak mudah kamu dapatkan, jadi aku akan membantumu menyempurnakannya bersama-sama. Setelah mengatakan ini, Qilin yang menelan langit berubah menjadi lencana lagi dan menggantungkannya di dada Chu Feng. Chu Feng terdiam. Orang ini termasuk dalam kelas membunuh terlebih dahulu dan kemudian pamer. Tapi apa yang dikatakannya benar. Meskipun kristal itu tidak sebaik timbangan, Chu Feng juga akan menyia-nyiakan sebagian darinya untuk memurnikannya. Dan karena 9 raksasa guntur di tubuh Chu Feng memiliki terlalu banyak nafsu makan, bahkan jika dia memurnikan kristal itu, mereka masih jauh dari mencapai kondisi untuk menerobos ke dewa sejati. Hei, aku berkata Qilin Peak, apakah kamu sudah mulai memperbaikinya? Tanya Chu Feng. Qilin yang menelan langit tidak menanggapi. Meskipun Chu Feng juga merasa bahwa unicorn yang menelan langit tidak dapat diandalkan, sumsum naga terakhir kali memang menguntungkannya. Selain itu, meskipun Anda memperbaikinya sendiri, Anda tidak dapat menerobosnya, jadi Anda hanya bisa mempercayainya. Tanpa sumber daya pelatihan, Chu Feng tidak melanjutkan mempelajari potongan besi di dantiannya yang diperolehnya dari zaman para dewa. Sebaliknya, Jia Lingyi ditangkap.
Daripada mendapatkan isi tablet besi tersebut, Chu Feng kini lebih bersemangat untuk mendapatkan petunjuk tentang neneknya. Jia Lingyi adalah satu-satunya harapan saat ini. Teman kecil Chu Feng. Tapi tidak lama setelah Chu Feng belajar, suara pemimpin klan naga totem terdengar di luar pintu. Melihat ini, Chu Feng pun segera berdiri dan membuka pintu. Apakah Jia Lingyi ini benar-benar tidak dapat disembuhkan? Bahkan teman kecil Chu Feng tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah memasuki pintu, dia melihat Jia Lingyi dikelilingi oleh formasi tetapi masih gila. Pemimpin klan naga totem juga sedikit terkejut. Ya, saya tidak menyangka dia akan menjadi begitu gila. Secara logika, akan terlalu mudah bagi seorang spiritualis dunia setingkat Chu Feng untuk mengobati penyakit. Tapi Chu Feng tidak berdaya. Itu menunjukkan bahwa dia sangat terstimulasi. Saya mengenal seseorang yang merupakan guru spiritual dunia tersembunyi. Dia berbeda dari yang lain. Dia tidak suka melatih tentara, mengatur formasi, dan mempelajari cara penyembuhan. Jika benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap teman kecil Chu Feng, mungkin orang ini bisa menyembuhkannya. Kata pemimpin klan naga totem. Aku ingin tahu siapa orang ini. Tanya Chu Feng. Ouyang Kongyu, dia jauh lebih tua dari Jie Tianran. Dia telah menyendiri selama bertahun-tahun. Dia awalnya adalah orang yang rendah hati, jadi tidak banyak rumor tentang dia, dan bahkan lebih sedikit orang yang membicarakannya di era ini. Tapi orang ini pasti memiliki kemampuan yang nyata. Klan naga totemku awalnya ingin memintanya keluar dan menjadi tetua tamu klan naga totem kami, tapi dia menolak. Sejauh yang saya tahu, bahkan Istana Suci Tujuh Alam telah mengundang saya berkali-kali, tetapi semuanya ditolak. Tapi aku tahu di mana dia sekarang, dan dia punya hubungan dengan nenek moyang kita. Mungkin dia bersedia membantu, kata pemimpin klan naga totem. Apakah kamu perlu senior untuk maju? Tanya Chu Feng. Lupakan saja undangan dari totem Dragon Clan. Mampu mengundang kekuatan arogan dari Istana Suci Tujuh Alam berkali-kali menunjukkan bahwa orang tersebut harus mampu. Setelah Sekte Abadi Changqiong ditangani, saya bisa menemani teman kecil Chu Feng ke sana. Kata-kata pemimpin klan naga totem telah memberikan jawabannya, dan dia harus maju. Kalau begitu aku akan berterima kasih, senior. Chu Feng benar-benar ingin mencobanya. Hei, teman kecil Chu Feng telah banyak membantu kami, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bantuan kecil ini tidak layak untuk disebutkan, semuanya pantas diterima. Ngomong-ngomong, teman kecil Chu Feng, sumber daya itu agak istimewa. Awalnya digunakan oleh anggota klan naga totem saya. Jika Anda merasa kesulitan berlatih, Anda dapat menyerahkannya kepada saya untuk membantu Anda meredamnya. Kata pemimpin klan naga totem. Faktanya, inilah alasan mengapa dia datang ke Chu Feng. Kamu tidak perlu senior, aku bisa menyelesaikannya. Kata Chu Feng. Setelah mendengar ini, pemimpin klan naga totem juga tersenyum. Dia secara alami percaya pada metode Chu Feng. Setelah pemimpin klan naga totem mengucapkan selamat tinggal, Chu Feng terus berusaha memulihkan kesadaran Jia Lingyi. Namun ia menemukan bahwa metodenya memang tidak berguna. Jadi dia terus mempelajari potongan besi yang mencatat amukan garis keturunan. Hanya saja isi sebenarnya dari potongan besi tersebut tidak mudah untuk dipahami. Selama periode ini, pasukan klan naga totem akhirnya melintasi langit berbintang yang panjang dan tiba di markas besar Sekte Abadi Changqiong. Mereka awalnya berencana untuk mengalahkan markas besar Sekte Abadi Changqiong terlebih dahulu, dan kemudian membagi pasukan mereka menjadi beberapa kelompok untuk menghancurkan semua cabang Sekte Abadi Changqiong di Changqiong Tianhe. Namun ketika mereka mendekati markas besar Sekte Abadi Changqiong dengan kesiapan penuh, tanpa kecuali, ekspresi mereka berubah drastis. Bau darah langsung mengalir ke langit. Sekilas, kemanapun dia memandang, sudah ada sungai darah dan pecahan mayat di mana-mana. Formasi pelindung Sekte Abadi Changqiong telah rusak. Tidak ada seorang pun di klan yang selamat. Dan semua orang meninggal dengan sangat tragis. Tidak ada satupun tubuh yang dibiarkan utuh, dan sepertinya telah dikanibal oleh binatang buas. Setelah klan ikan laut abadi, Tuan Tianhe lainnya dihancurkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.